Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita pemancing abal-abal PKL. Sana mancing, sini mancing. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan, dan semoga diberikan kekuatan sampai nanti hari raya Idul Fitri ya. Oke, kita kedatangan lagi satu buah reel di harga pelajar tentunya ya, dari produknya Kenshi dengan seri Troya. Untuk ukurannya yang saya pegang ini di 3000, dan variasi ukurannya sendiri ada 4, 3000, 4000, 5000 dan juga 6000. Reel ini sudah screw in power handle, dan juga ada satu fitur yang menurut saya ini sangat layak untuk dibeli. Penasaran fiturnya apa aja dan juga seperti apa spesifikasinya? Jangan kemana-mana. Oke, sebelum kita bongkar dan juga review total, kita bakal baca-baca terlebih dahulu untuk spesifikasi yang tertera pada box atau kardusnya. Di sebelah sini ada 8 plus 1 seal bearing ya. Terus kemudian di sini cuma ada tulisan Troya 3000. Di sini juga sama. Dan ini line capacity-nya serta gear ratio-nya. Bisa dibaca sambil di pause juga enggak apa-apa. Oke. Langsung aja kita buka dan lihat isinya seperti apa. Untuk kelengkapannya kita cuma dapat satu unit reel beserta dengan handle round knobnya ya, aluminium round knob. Karena sudah tidak ada apa-apa lagi dalam boxnya, jadi kita taruh pojok dulu dan mari kita mulai reviewnya. Oke. Oke, buat teman-teman sedikit informasi, reel Kenshi Troya ini memang bukan salah satu keluaran Kenshi yang terbaru ya. Jika dibandingkan dengan Kenshi yang terbaru, ini mungkin harganya jauh lebih ekonomis. Karena apa? Karena ini reel keluaran kurang lebih di 4-5 tahun yang lalu. Tapi kenapa saya masukkan ke dalam rekomendasi atau list review buat saya? Karena untuk harganya sekarang itu di kisaran 150 ribuan. Dan untuk awal rilisnya dia di harga kisaran 250 ribuan. Untuk speknya, spesifikasi yang diberikan cukup menarik. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan pada box, ada tertera 8 plus 1 ball bearing yang sudah menggunakan seal bearing, dan tentunya itu juga mempengaruhi terhadap putaran. Yang menjadikan menarik, selain sudah power handle, bodi dari Kenshi Troya ini menggunakan bahan metal yang tentunya pasti bakal lebih kuat secara data dibandingkan dengan bahan grafit. Dan ini menjadi salah satu rekomendasi saya untuk teman-teman yang suka berburu babon indukan, atau teman-teman yang suka main dasaran, lebih ke arah freshwater ya, karena belum ada embel-embel SW. Tapi nanti kita coba buktikan saja spesifikasinya seperti apa. Kita bakal
bongkar total. Jadi jangan kemana-mana, langsung aja kita obrak-abrik. Oke teman-teman, lanjut lagi. Harga 150 ribuan di ukuran 3000, dia sudah memberikan round knob aluminium. Dan ini bisa dikatakan salah satu ciri untuk reel yang mengutamakan power atau kekuatan. Dari segi desain dan juga bodi, ada spool, dia yang pasti menggunakan aluminium CNC. Kemudian untuk bell wire-nya, dia juga sudah menggunakan tipe yang runcing ya. Sudah cukup modern, walaupun ini keluaran lama. Dan ciri khas Kenshi adalah harganya yang terjangkau tapi kualitasnya bisa bersaing dengan reel di atasnya. Putarannya cukup smooth, cukup halus. Dan saya rasa tidak ada pergesekan atau gerakan pada gear yang terlalu berarti. Ini juga cukup presisi pada bagian handle. Seperti yang saya katakan tadi, bodinya dia berbahan metal yang tentunya ini sudah cukup rigid sekali ya. Untuk rotornya sendiri dia masih berbahan grafit, tapi nggak masalah. Ini juga cukup kuat, cukup kaku. Bunyi klikernya kita dengerin bareng-bareng. Terasa cukup sopan, tidak terlalu berisik dan juga tidak terlalu nyaring. Untuk bagian drag knob, dia memang masih belum yang ceper atau yang tipis. Ini masih agak menonjol. Tapi menurut saya ini bukan salah satu kekurangan ya. Nggak masalah. Kita lanjut bongkar-bongkar lagi. Untuk handle-nya sendiri, dia gagangnya berbahan aluminium, sampai dengan round knob-nya juga berbahan aluminium. Dan putarannya cukup halus. Saya rasa di sini terdapat satu buah bearing mungkin ya. Nanti kita coba bakal cek juga. Dan kita lihat apakah handle-nya ini, knobnya ini bisa dibongkar atau di-upgrade. Kita buka dulu. Oke, di sana masih ada baut ya. Jadi kemungkinan besar ini bisa diganti. Kita lepas. Dan kita hanya menemukan satu buah bushing berbahan plastik ya, ABS. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman ini mau lebih halus lagi, bisa di-upgrade ke ball bearing, stainless ball bearing, biar lebih halus putaran knobnya. Dan kita ukur saja buat teman-teman biar gampang cari bahan untuk upgrade-nya. Oke, untuk diameter luarnya ada di 8, terus ketebalannya 2,5, diameter dalamnya ada di 5 ya. Itu ukurannya, kita taruh dulu.
dan tidak ada seal karet karena memang belum ada embel-embel SW nya. Terus kemudian untuk as pada bagian knopnya kita juga bakal ukur ya, kita ukur dari sambungan ini ya ke sini sepanjang 23 mm. Oke, kita lanjut. Tadi saya juga belum sempat hitung rasionya ya. Untuk rasionya tadi tertulis 5.2:1. Mari kita hitung rasionya. Kita cari titik awal dulu. Oke, dari sini ya. 1 2 3 4 dan 5 ya. Untuk rasionya benar ada di 5.2:1. Dia masih menggunakan switch anti lever atau switch one way, masih ada di sini. Nggak apa-apa. Untuk kelas harganya yang sangat ekonomis, sangat terjangkau, menurut saya ini bukan satu kekurangan. Lanjut lagi kita bongkar untuk bagian spool, dan kita bakal buktikan berapa jumlah ball bearing yang ada pada Kenshi Troya ini. Untuk bagian spool sendiri kita cek washernya terlebih dahulu. Oke, ada 3 keping drag washer dan juga key washer. Bahannya masih menggunakan file dan ini sudah terlumasi cukup baik, jadi teman-teman nggak perlu nambah pelumas lagi. Bahannya key washernya sendiri terbuat dari stainless, dan kita sekalian cek magnetnya, masih cukup bereaksi dan juga menempel. Nggak apa-apa, ini umum sekali ditemukan. Oke, lanjut lagi. Pada bagian main shaft sudah terdapat 1 buah support bearing dan tertutup. Untuk ukurannya kita cek, oh lebih tipis, 2 7, dan kemudian untuk diameter dalamnya ada 4. Oke, cukup bagus. Dan di sini ada 1 buah spacer serta gear untuk klikernya, dan klikernya masih menggunakan model pair seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang mau upgrade biar suaranya lebih nyaring lagi, teman-teman bisa beli di marketplace dan tinggal disesuaikan dengan model dan juga ukurannya. Lanjut lagi, kita bakal bongkar rotornya. Buat teman-teman yang masih cari reel di harga dana pelajar 150.000, ini mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi ya. Dan untuk speknya sendiri saya rasa teman-teman nggak bakal nemu di harga segitu kalau nggak cari produk-produk lama, karena round knob biasanya itu untuk harganya sudah di atas 200.000 atau 300.000, apalagi berbahan
aluminium round knob. Dan kita cek pada bagian pel asinya. Lem rollernya juga sudah ada 2 ball bearing sepertinya. Cukup presisi penempatan ball bearing dan juga housingnya. Ini ada 2 buah ball bearing tertutup, sudah terlumasi juga, terlihat dari tangan saya yang cukup berminyak karena pelumas atau oilnya. Dua-duanya tertutup, dan bagusnya dia pada bagian rollernya dia sudah terpisah seperti ini, jadi sangat minim gesekan tentunya antara 2 bearing ini. Mari kita lanjut lagi. Kalau dia ngasih bearing sampai dengan 8 dan terbukti benar sesuai dengan spesifikasi yang tertera, berarti ini memang gokil sih. Dimana lagi kita dapat harga yang cukup terjangkau, bearingnya 8. Tapi kalau indikasi awal pada main shaft dan juga land roller sudah terdapat 2, jadi totalnya 3. Ini saya rasa kemungkinan sesuai. Tapi kita buktikan saja nanti apakah bearingnya sesuai dengan jumlah yang tertera. Oke, pada bagian covernya ini berbahan stainless. Masih cukup bereaksi untuk kandungan magnet dan juga besinya masih cukup tinggi, saya rasa. Nggak apa-apa. Terlihat 1 buah ball bearing lagi dan tertutup lagi teman-teman ya. Sebuah pertanda yang baik berarti. Nah, kita lepas dulu pinion gear. Ini ada 1 buah spacer atau washer berbahan stainless, dan ya, bearingnya tertutup juga. Ada 1 buah bushing stainless juga pada bagian pinion gear. Oke, kita ukur juga untuk main bearingnya. Untuk diameter luarnya ada di 14 mm, ketebalan ada di 49, atau kita bulatkan ke 5 mm, terus kemudian diameter dalamnya ada di 6,9. Jika dibulatkan ya bisa dikatakan 7 lah, seperti itu. Lanjut kita bongkar dalamannya seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang suka bongkar-bongkar, ini cukup lumayan riskan membongkar atau melepas spring pada bagian one way ini, karena reel yang masih menggunakan tuas one way biasanya masih ada springnya seperti ini, dan ini cukup tricky ya teman-teman ya, karena kalau lepas barangnya sangat kecil sekali. Oke, sudah terlepas dan kita bongkar side plate-nya. Kalau nggak seri lama, kemungkinan teman-teman nggak bakal dapat body metal di harga 150.000 sampai 200.000 ya. Rata-rata pasti berbahan grafit. Pada bagian side plate
sudah terbuka. Ada satu buah bearing lagi, tertutup lagi. Ada satu spacer juga, stainless. Dan kita ukur kembali. Diameter luar 14, diameter dalam 8,1. Kemudian untuk ketebalannya ada di 4 ya. Seperti ini main gearnya atau drive gearnya. Bahannya zinc, tapi untuk asnya sendiri dia sepertinya menggunakan bahan stainless, cukup bagus. Kemudian kita bakal bongkar main shaft dan oke, sudah terlepas. Dan di sini untuk OSC gearnya tidak terdapat bearing. Untuk bagian kanannya ini ada satu buah ball bearing lagi dan seperti biasa tertutup. Oke, untuk bearing one way nya kita biarkan aja di sana ya. Untuk bearing bagian sebelah kanan kita ukur juga. Diameter luar ada pada ukuran 10,9 atau 11 mm. Kemudian ketebalannya ada pada 3 mm dan diameter dalamnya sebesar 7 mm. Berminyak, kita lap dulu ya teman-teman, sorry. Dan untuk pada housing atau ruang mekanismenya ini sudah terlumasi cukup baik, tidak terlalu banyak, tidak belepotan, tapi dia sudah memberikan grease dari pabriknya. Ini cukup bagus karena grease-nya tidak terlalu banyak ataupun tidak ada sama sekali. Ini sudah cukup, jadi aman. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Oke, sudah kita bongkar semua untuk reel Kenzi seri Troya dengan ukuran 3000 dan saatnya kita menghitung jumlah ball bearing. Apakah sesuai? Mari kita hitung ya. Main shaft support bearing ada 1, kemudian ada main bearing 1, terus kemudian land roller ada 2, 4, dan bearing kanan kiri ada 2, 6. Betul 6? Apa masih tertinggal? Tidak ada sepertinya ya teman-teman ya. Sudah saya lepas semua untuk bearingnya. Tadi hanya ada bushing pada bagian knob handle. Apakah bushing pada knob juga dihitung sebagai ball bearing, saya juga tidak tahu. Cukup disayangkan, tapi nggak masalah. Ya tidak terlalu overclaim lah ya, tidak terlalu dilebih-lebihkan yang nggak masuk akal. Maksudnya kan ada beberapa yang ngasih spesifikasi 12 plus 1 ball bearing atau 15 plus 1 ball bearing, itu saya rasa kurang masuk akal. Tapi kalau masih selisih 1 atau 2 ya kembali lagi ke harganya tentunya teman-teman. Jadi seperti itu untuk dalamannya. Dan kita bakal cek-cek juga spare part yang mungkin masih ada kandungan magnet yang agak kuat atau masih lumayan kuat.
Seperti pada ball bearing, kita cek. Untuk ball bearing ini masih cukup kuat terhadap tarikan magnet. Ini berbahan aluminium, jadi nggak ada tarikan. Untuk skrunya juga sudah tidak ada tarikan magnet. Kemudian pada bagian land roller juga tidak ada reaksi. Untuk bushingnya dia ada sedikit tarikan, dan baut-bautnya ini cukup bagus, minim. Ini tidak kuat ya, untuk tarikan magnetnya tidak kuat. Ini baut bagian cover, ini bagian cover one way ya. Untuk bagian cover one way ini sudah cukup aman bautnya, dan untuk baut luarnya juga tidak terlalu kuat. Ini masih jatuh, saya gerakkan seperti ini masih jatuh, jadi saya rasa cukup aman. Dan kesimpulan saya untuk reel di harga 150.000 dari Kenshi seri Troya ini cukup worth it buat teman-teman yang suka main dasaran, kemudian main galatama, kolaman, ataupun kolam harian. Ini masih sangat masuk akal dan masih sangat layak untuk dibeli dengan spesifikasi yang menurut saya masih bisa bersaing di era gempuran reel-reel dengan fitur yang cukup melimpah. Tapi di Kenshi Troya ini keunggulannya ada pada bagian bodi yang cukup kuat, yang terbuat dari bahan metal tentunya. Dan untuk bagian knopnya dia sudah aluminium round knob, jadi tentunya lebih nyaman ketika melakukan fight terhadap ikan pada saat strike ya. Terus kemudian salah satu keunggulannya lagi dari produk Kenshi ini, spare partnya bisa dikatakan mudah untuk dicari. Ketika teman-teman nanti mau melakukan penggantian atau upgrade, saya rasa ini teman-teman tidak terlalu susah untuk mencari gantinya, karena dari pihak Kenshi sendiri sudah memberikan spare part. Gitu aja teman-teman spesifikasi yang bisa saya jelaskan dari Kenshi seri Troya 3000 ini. Dan untuk kedepannya kita review brand apa lagi, reel apa lagi, boleh langsung tulis di kolom komentar aja, nggak apa-apa, nanti kita sharing-sharing lewat komentar. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dijadikan acuan dalam teman-teman memilih satu buah reel ataupun tackle pancing favorit.